Dan bagi Papa di surga, sikap hati kita cuma perlukan 3. Anak-anak kalian juga dengar. 1, mau taat. Ya. Tuhan itu lebih senang milih orang taat walaupun goblok daripada milih orang pinter tapi kepala batu. Katakan amin. Saya ulangi lagi, Tuhan itu lebih senang milih orang yang taat walaupun dia bodoh daripada orang itu pintar tapi kepala batu. Saya percaya saudara pun begitu kalau jadi pemimpin. Betul tidak? Untuk apa ngumpulin orang pintar kalau minteri semuanya gak mau dipimpin? Nah itulah Tuhan. Jadi budi jangan rendah hati. Yang kedua, Tuhan cari orang jujur walaupun jelek. Katakan amin. Ya enggak cantik, cakep tapi enggak jujur, maling, ngapain dipelihara? Oke, buang sana. Iya betul. Buang. Siapa ngomong tadi buang sana? Yang ketiga, Tuhan cari orang yang rendah hati walaupun pesek. Ingat kata itu. Ngerti kata itu? Iya enggak, walaupun dia pesek, jelek, pincang, mata cuma 1. Kalau dia rendah hati, Tuhan akan pakai orang itu. Karena Tuhan akan pakai orang yang sombong. Apa 3 sikap hati yang Tuhan cari? 1 apa tadi? Taat. 2, jujur. Ya, 3, rendah hati. Miliki 3 sikap hati itu saja. Pasti semua kita akan sukses ke depan. Karena itu juga yang dicari oleh dunia itu. Jadi kita harus punya hati seperti itu. Masing-masing kita akan berkembang. Ke arah mana Roh Kudus akan membawa kita. Kalau dia ketemu kita seperti itu. Terakhir saya mau baca. Dari tadi juga belum baca ya. Imamat pasal yang ke-26. Saya ingin semua kita tetap punya konsep ini. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-8. Jadi semua saudara-saudara, undangan, guru, siapapun juga kita miliki hati Yesus ini. Nah, jadi kalau saya bisa melepaskan orang yang terbaik, saya akan cari orang lagi untuk didik. Oh, sebelum lupa, puji Tuhan, uang untuk Pak Puput yang 8.000 sekian dolar itu sudah terbayar. Walaupun saya masih ngutang, saya janji orang itu nyicil. 8.000 berapa dolar, Put? 8.825 dolar sudah terbayar. Jadi hari ini juga biar kita melepaskan Pak Puput untuk pergi Agustus nanti akan ke Australia. Tepuk tangan. Kita punya guru lagi yang akan ke Australia. Itu anugerah Tuhan. Dapat beasiswa penuh. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Udah? Imamat 26 ayat 8. Saudara, inilah kata sinergi. Kalau saudara pernah dengar kata sinergi, itu di ayat ini. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, ya, atau menyelesaikan 100 masalah. Kalau kita pakai matematika, berarti kalau 5 orang bisa menyelesaikan 100 masalah, 1 orang bisa menyelesaikan berapa masalah dibagi? 20. Oke? Dan 100 orang di antaramu akan mengejar atau menyelesaikan 10.000 masalah. Dan semua musuhmu, semua masalahmu akan tewas, akan selesai di hadapanmu oleh pedang atau oleh firman Tuhan. Nah, mengapa kalau 100 orang bisa menjadi 10.000 masalah selesai? Padahal tadi 5 orang berapa masalah? 100 masalah. Seharusnya kalau pakai matematika biasa, 1 orang menyelesaikan 20. Kalau 100 orang menyelesaikan berapa? Ayo, menyelesaikan berapa? 2.000. Tapi kenapa jadi 10.000? Nah, para undangan yang diberkati Tuhan, pengurus yayasan, rekan-rekan guru, dan semua kita anggota komunitas. Inilah namanya sinergi. Di Indonesia sangat sedikit pendeta yang punya hati untuk bersinergi. Kenapa? Karena kalau sinergi itu apa-apa mesti dibagi-bagi. Dapat persembahan dibagi, apa dibagi. Maka itu jarang ada yang mau sinergi. Ada kata sinergi itu luar biasa. Sinergi itu dari 2 kata, sinkron, energi. Sinkron itu memadukan, bukan menjumlahkan, bukan mengalihkan, tapi memadukan. Sinkron.
Energi itu tenaga atau kekuatan. Nah, ayat ini yang menyelamatkan dunia tahun 33 waktu ada The Great Depression, persoalan ekonomi terbesar di dunia, dan baru terjadi lagi September 2008 yang lalu. Nah, ketika dunia hancur ekonominya tahun 30-an yang lalu, maka gereja di Amerika menemukan ayat ini. Ayo kita sinergi. Sinergi itu bukan 1 ditambah 1, bukan 2 kali 2. Lalu apa? 1 ditambah 1, 2 kali 2, itu nggak harus 1, nggak harus 2, nggak harus 4. Kenapa tidak? Karena 1 yang pertama itu dipadukan dengan 1 yang kedua. 2 yang pertama bukan dikalikan dengan 2 yang kedua, tapi dipadukan. Nah, begitu terpadu sinergi, maka ada kekuatan baru. Jadi kalau 1 ditambah 1 itu 2 dalam matematika, tapi dalam ilmu sinergi 1 tambah 1 bisa 200, bisa 2000, bisa 4, bisa 6, bisa 103, bisa 4003, tergantung satunya ini siapa. Dipadukan. Maka itu kenapa yayasan kita memakai nama Yayasan Pelayanan Desa Terpadu? Karena keterpaduan itu bukan penjumlahan, bukan pelipatan, tapi keterpaduan dari masing-masing kita punya kapasitas apa, punya fasilitas apa dalam hidup. Kalau itu dipadukan, kekuatannya luar biasa. Nah, di situ tidak tergantung gelarnya apa, pendidikannya apa, tidak ditentukan. Yang menentukan adalah siapa orang itu, dan di dalam dirinya ada berapa hal yang dia punya, walaupun dia tanpa gelar atau tanpa pendidikan. Maka itu biar sinergi ini kita pakai betul-betul dalam hidup. Kalau ini kita pakai, ada hal yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan bagi Bapa di surga, sikap hati kita cuma perlukan 3. Anak-anak kalian juga dengar. 1, mau taat.